artikel Kristen dengan judul Keimamatan Setiap Orang Percaya. Jabatan imam, bahasa Ibrani Kohen, adalah jabatan khusus sebagai wakil Allah atau perantara antara Allah dan manusia. Diperlukannya perantara antara Allah dan manusia karena manusia berdosa tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Imam mewakili manusia menghampiri Allah dan juga mewakili Allah memberkati manusia. Sedangkan nabi, bahasa Ibrani bacanya sama dengan nabi, yang artinya adalah juru bicara Allah kepada manusia. Dari Adam sampai zaman Musa, setiap ayah adalah imam. Ayah boleh memberkati anak-anaknya, bahkan bisa mengutuki anak-anaknya seperti yang dilakukan Nuh, Abraham, dan lain-lain. Kelihatannya dengan berjalannya waktu, ada ayah yang tidak bertanggung jawab, yang buruk, namun ada yang sangat baik sehingga mengayomi bukan hanya anak-anaknya, bahkan juga keponakan-keponakannya. Contohnya mertua Musa, Yitro adalah seorang imam di Midian dan tidak dikatakan bahwa dia imam sesat. Dan dia menjadi imam komunitas daerah Midian. Tetapi ketika Sacred Society didirikan, yaitu pemerintahan bangsa Yahudi yang bersifat teokrasi, keimamatan ayah diberhentikan dan Harun dengan keturunannya yang laki-laki ditetapkan sebagai imam. Sejak saat itu ayah tidak lagi sebagai imam dan tidak lagi memberkati anak-anaknya. Kita tidak membaca bahwa Yosua, Daud, dan lain-lain memberkati anak-anak mereka lagi. Ada banyak kelompok Kristen yang melakukan kesalahan fatal karena mereka berusaha menghidupkan kembali keimamatan ayah yang sudah diberhentikan Allah. Ayah adalah kepala keluarga, bukan imam. Jangan mengacaukan kedua peran ini. Keimamatan Harun berlaku sampai kapan? Alkitab membuat pernyataan bahwa Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes Pembaptis mengumumkan kedatangan Sang Mesias. Lukas pasal 16 ayat 16. Harus dimengerti demikian bahwa Sang Yehova sudah datang, maka tidak membutuhkan perantara lagi. Terlebih lagi ketika Yesus Kristus tersalib dan tirai bait suci terbelah sebagai tanda tidak ada lagi pemisahan antara Allah dan anak-anaknya. Setiap orang yang dilahirkan kembali telah menjadi orang kudus, Efesus pasal 1 ayat 1, dan anak Allah, Yohanes pasal 1 ayat 12. Masuk akal sekali bahwa tidak diperlukan perantara lagi antara anak-anak Allah dengan bapa mereka. Petrus mendefinisikan orang percaya, tetapi kamulah bangsa, kumpulan orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Setiap orang Kristen yang lahir baru adalah orang kudus, anak Allah yang tidak membutuhkan imam lagi untuk menghampiri bapaknya. Dirinya sendiri adalah imam atas dirinya. Inilah konsep priest of every believer. Pengaplikasiannya, gereja yang alkitabiah tidak boleh ada jabatan imam dan juga tidak boleh ada praktek imamatan. Salah satu kesalahan gereja Konstantin ialah tanpa pengertian mengadakan lagi jabatan imam. Demikian juga penyebab kesesatan gereja-gereja ortodoks, baik ortodoks Yunani, Rusia, Koptik, dan lain-lain. Aneh sekali. Siapa yang berhak angkat seseorang jadi imam? Karena jabatan imam di PL harus keturunan Harun, dan siapapun yang mencoba mengangkat dirinya atau orang lain menjadi imam selain keturunan Harun, akan Tuhan matikan seperti Korah. Gereja-gereja yang saya sebutkan itu mengangkat imam non keturunan Harun. Itu durhaka, tindakan yang sangat lancang. Dan Protestan Reform membawa keluar praktek imamatan dari gereja Konstantin berupa doa berkat di akhir kebaktian dengan mengangkat tangan. Tentu sama sekali tidak salah jika sebagai gembala berdoa memohon Tuhan memberkati anggota jemaat yang akan pulang ke rumah masing-masing. Tetapi tidak boleh mengangkat tangan dan berkata, "Terimalah berkat dari Tuhan," lalu memberkati jemaat. Ingat, dalam jemaat Alkitabiah tidak ada jabatan imam lagi, karena setiap orang yang telah dilahirkan kembali telah menjadi anak Allah. Posisi anak Allah sudah lebih tinggi dari imam. Tidak boleh ada orang yang berlagak menjadi imam terhadap anak-anak Allah. Dan setiap orang yang telah lahir baru adalah orang kudus seperti orang Korintus dan Efesus. 1 Korintus pasal 1 ayat 2, Efesus pasal 1 ayat 1. Pemberkatan nikah adalah terminologi yang salah dari gereja Konstantin yang seharusnya disebut peneguhan nikah. Tidak ada orang yang boleh berlagak jadi imam memberkati orang lain, dan tidak ada anak Allah yang perlu diberkati oleh seseorang, melainkan hanya boleh dan akan diberkati langsung oleh Bapa yang di sorga. Kesalahan Korah yang sangat besar yang membuatnya ditenggelamkan ke bumi, Yudas pasal 1 ayat 11, adalah tindakan durhakanya karena ia ingin menjadi imam
perantara tanpa disuruh Allah. Sebelum saya tahu kebenaran ini, saya pernah menggembalakan jemaat bertahun-tahun dan mengangkat tangan memberkati jemaat di setiap akhir kebaktian, tanpa tahu bahwa itu adalah kesalahan. Saya telah mengaku salah kepada Tuhan atas keteledoran yang saya pernah perbuat tanpa pengertian karena tidak ada yang memberitahukan saya kebenaran ini dan akhirnya saya ikut-ikutan. Tetapi sekarang saya tidak akan melakukannya lagi. Orang yang cinta kebenaran berani berubah dari salah menjadi benar. Saya bertobat secara doktrinal atas tindakan yang satu ini. Sekali lagi, orang Kristen tentu boleh berdoa agar Tuhan memberkati orang lain, tetapi tidak dengan menumpangkan tangan layaknya seorang imam. Penumpangan tangan dalam perjanjian baru oleh sidang penatua adalah untuk penabisan jabatan jemaat, sebagai tanda ikut menyetujui pengangkatan seseorang pada jabatan yang ditetapkan oleh jemaat. 1 Timotius pasal 4 ayat 14, 2 Timotius pasal 1 ayat 6. Di zaman perjanjian lama ada 3 jabatan yang boleh menumpangkan tangan memberkati orang, yaitu imam, nabi, dan raja. Mengapa raja boleh memberkati? Karena di perjanjian lama pemerintah Israel bersifat teokrasi. Posisi raja adalah mewakili Tuhan. Di perjanjian baru, nabi dan rasul pada saat pewahyuan belum ditutup, pewahyuan masih ada, mereka boleh memberkati. Raja di perjanjian baru tidak boleh memberkati karena sudah bukan zaman teokrasi lagi. Dan Rasul Kristus adalah utusan khusus Yesus Kristus yang boleh memberkati, sedangkan jabatan imam dihapuskan karena setiap orang percaya adalah anak Allah dan tidak perlu perantara lagi. Jabatan jemaat perjanjian baru sesuai Efesus pasal 4 ayat 11 adalah rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Satu jabatan diaken untuk urusan sekuler. Jabatan gembala itu sama dengan jabatan penatua dan penilik. Itu satu jabatan dengan 3 sebutan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 dan 28, Titus pasal 1 ayat 5 dan 7. Jabatan rasul selesai sejak fondasi gereja tertancap dengan mantap karena jabatan rasul adalah jabatan fondasi jemaat. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Jabatan nabi juga jabatan fondasi jemaat dan juga berhenti sejak proses pewahyuan selesai. Ketika pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21, maka wahyu sudah cukup. Wahyu dari Tuhan sudah sempurna sampai masa dispensasi ini berakhir dengan pengangkatan rapture, serta telah distandarkan sebagai sebuah kanon dan kanon yang bersifat tertutup, yang artinya tidak boleh ada penambahan lagi. Tentu bukan saya yang membatasi Allah, melainkan Allah yang membatasi manusia agar hanya percaya pada firman-Nya yang di dalam Alkitab. Tidak boleh percaya pada yang dari sumber lain, tidak boleh lagi percaya pada mimpi, visi, dan tidak boleh percaya kesaksian orang yang katanya bertemu malaikat dan Yesus sejak Alkitab selesai. Ada banyak gereja yang memiliki slogan Back to the Bible, tetapi contoh masalah keimamatan orang percaya ini, priesthood of every believer, adalah poin yang sangat penting, namun mereka tidak mau back to the Bible. Contoh lain, sudah sangat jelas bahwa bayi yang belum beriman tidak boleh dibaptis, namun mereka jalan terus membaptis bayi, bukan back to the Bible. Kadang kita mengamati, akhirnya slogan tinggal slogan. Mereka sebenarnya tidak pernah mau back to the Bible, sekalipun sudah tahu yang mereka sedang lakukan jelas-jelas salah. Anda tahu mengapa? Karena kebenaran Alkitabiah itu satu paket. Anda tidak bisa benar hanya di doktrin Alkitab bibliologi, tetapi salah di doktrin keselamatan soteriologi. Atau benar di doktrin keselamatan tetapi salah di doktrin gereja eklesiologi. Amati gereja Anda dan ketahuilah bahwa selain rasul tidak ada orang yang bisa langsung ikut Yesus. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus akan menjadi pengikut murid pendahulunya. Semua jemaat sebuah gereja itu ikut Yesus melalui ikut gembalanya. Oleh sebab itu, pastikan gembala Anda benar-benar ikut Yesus yang benar dan mengerti kebenaran. Jika Anda tidak mau salah beriman, yang mungkin bisa berakhir di neraka. STG 150259, Jakarta, 16 Maret 2020, Dr. Soentulio. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, drsontulioblog.grafeministry.org, YouTube channel Gebia Grafe dan Gebia Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yani Bobo pamit undur diri. Maranatha.